Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Yang di online class juga selamat malam. Apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan bahagia ya. Ini pertemuan kedua kita berarti sama dengan pertemuan ketiga dan pertemuan yang keempat. Suara saya bisa terdengar jelas ya buat yang online? Bisa, Bu. Jelas, Bu. Bisa ya? Jelas ya? Oke, Jelas, baik. Bu. Kalau begitu kita langsung masuk saja ke materi. Mengenai materi minggu kemarin, resiko dan ketidakpastian sama apa? Minggu kemarin materinya apa? ERM, ada yang masih mau ditanyakan atau tidak? Kalau sudah cukup jelas, silakan masuk ke Google Classroom-nya. Kemudian standar manajemen risiko ASNZS, COSO, ISO 31000-2009 dan 31000-2018. Saya kasih waktu 15 menit untuk dibaca, berarti sampai jam 19.00 ya. Sampai jam 7, silakan. Oke, kita masuk ke standar manajemen risiko. Ada berapa standar manajemen risiko yang kita ketahui? Yang online boleh bantu jawab juga. Ada berapa standar manajemen risiko yang kita kenal? 4, Bu. 4, sebutin apa aja? AS NZS 4360, Hmm. COSO 2004, Hmm. ISO 31000 tahun 2009, ISO 31000 tahun 2018. Oke, tepat sekali. Itu adalah 4 standar yang kita kenal dalam membangun atau mengimplementasi manajemen risiko di institusi, di organisasi, di perusahaan, di kampus, dan di mana-mana. Jadi, seperti itu. Jadi, kalau sekarang kita membandingkan antara COSO sama ASNZS, itu memang tidak familiar atau tidak umum dipakai di Indonesia. Kenapa? Karena ada beberapa bagian dari COSO ini yang tidak ada atau tidak bisa dipakai atau tidak bisa diterapkan oleh beberapa perusahaan. Jadi ada 8 komponen dalam COSO ERM, yaitu nomor 1 internal environment, yang kedua objective setting, sampai yang ke-8 ini monitoring. Mungkin ini dirasa kurang lengkap atau kurang appropriate sehingga di Indonesia COSO ini jarang sekali dipakai, tapi tidak menutup kemungkinan kalau perusahaannya mengadaptasi dari luar negeri dia pakai COSO. Jadi ada baiknya teman-teman tahu standarisasinya seperti ini. Kemudian kalau dilihat dari tujuan perusahaan ada 4 ya teman. Strategik, operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Sedangkan tingkatannya dalam organisasi adalah enterprise level, subsidiary, dan unit bisnis. Kita tidak akan banyak membahas mengenai COSO, yang penting selintas aja teman-teman tahu, oh ono standar atau standar manajemen risiko selain ISO 31000-2018 yang dipakai yaitu COSO. Udah cukup sampai di situ aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke standar ASNZS. Standar ASNZS ini punya bagan seperti ini. Bu, bagannya kok mirip sama ISO 31000-2018? Ya, memang seperti ini. Cuman 2018 itu merupakan standar sejuta umat ya. Jadi banyak sekali perusahaan yang memakai itu. Jadi memang ada kemiripan dengan standar ASNZS. Mungkin yang menciptakannya itu mencupliknya itu ngambilnya dari sini. Nah, di standar ASNZS kita mengenal ada ya 5 tingkat probabilitas, yaitu jarang, kemungkinan kecil, kemungkinan sedang, kemungkinan besar, dan hampir pasti. Standar ini nanti juga ada di ISO 31000-2018. Di mana perlunya kita menetapkan standar?
pada saat kita melakukan analisa dan evaluasi sebuah risiko. Jadi nanti risikonya itu kita ukur, oh ini masuk probabilitas yang jarang, oh ini masuk kemungkinannya yang hampir pasti, oh ini masuk kemungkinannya kecil, sehingga nanti teman-teman bisa naruh masing-masingnya itu ada di matriks yang warnanya apa. Ada merah untuk kategori extreme high atau high risk, ada orange untuk kategori di bawahnya, ada kuning untuk kategori di bawahnya, dan ada hijau untuk kategori risiko yang low risk ya atau yang tidak berbahaya seperti itu. Kalau tingkat probabilitasnya jarang, ini mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal. Memang ini mirip-mirip ya, jadi kalau dilihat jarang, kemungkinan kecil, kemungkinan sedang, kemungkinan besar, dan hampir pasti. Jadi mungkin kalau yang jarang bisa dibikin matriks sendiri. Kemungkinan kecil dan sedang itu biasanya itu satu warna, dibedainnya dengan warna. Kemungkinan besar dan hampir pasti ini juga biasanya berdiri sendiri. Kemudian kalau kita lihat ASNZS selain punya kategori tingkat probabilitas untuk mengidentifikasi risiko, dia juga punya konsekuensi. Artinya dia punya tingkat dampak. Dari nomor 1 tidak signifikan, artinya nggak ada cedera, nggak ada kerugian finansial yang tidak berarti. Kemudian kalau tingkatnya rendah, berarti penanganan pada pertolongan pertama ada kerugian finansial yang sedang dan tingkat politisasi yang rendah ya. Kemudian ada yang tingkat menengah, ini diperlukan penanganan medis ya, ada kerugian finansial yang cukup besar dan tingkat politis sedang. Tingkat politis ini yang dimaksud mungkin tingkat keadaan gitu ya. Kemudian ada dampak yang besar. Dampak yang besar ini udah yang membahayakan sekali, cederanya meluas, kerugian finansial besar, tingkat politisasi yang besar juga. Dan ada kejadian luar biasa. Luar biasa biasanya udah lebih serem dari yang menengah dan besar, biasanya sampai ada kematian, kemudian ada finansial sangat besar dan sudah terjadi kekacauan di politisasi tingkat tinggi. Kita bahas, tapi minimal kita tahu dulu. Kemudian kita masuk ke prinsip manajemen risiko. Ini sekarang udah masuk ke ISO 31000/2009. ISO 31000/2009 ini adalah cikal bakal dari ISO 31000/2018. Nanti kita akan mencari bedanya di mana antara yang 2009 sama yang 2018. Yang di 2018 itu adalah standar yang seringkali dipakai di Indonesia dan di beberapa perusahaan-perusahaan di luar sana. Jadi kalau ditanya standar manajemen risiko yang mana yang paling sering digunakan atau yang paling banyak digunakan, jawabannya adalah apa yo? ISO 31000 tahun 2018. Itu sampai dikatakan sama teman-teman itu adalah standar sejuta umat ya. Jadi kayak semacam Nokia gitu ya. Ada Nokia itu adalah handphone sejuta umat dulu ya. Kalau sekarang mungkin handphone sejuta umatnya apa? Samsung ya. Xiaomi ya. Adik saya itu penggemar Xiaomi berat. Dia tidak pernah mau pakai Samsung dan saya nggak tahu sebabnya apa gitu ya. Mungkin karena dia merasa memiliki darah Cina yang sangat kental gitu ya sehingga dia pakai Xiaomi. Dari dulu keluarnya Xiaomi itu dia tidak pernah mau ganti merek lain. Jadi ngikutin terus sampai Xiaomi yang terbaru itu handphonenya ya Xiaomi. Jadi kalau saya ketemu sama adik saya yang kecil itu mesti handphonemu Xiaomi meneh yo. Iya mesti. Saya udah cocok aja dibilang kayak gitu. Katanya sistemnya bagus, jariku kan Android ya podo ae yo. Cuman bedanya ada Android murah dan ada Android mahal. Kalau menurut saya gitu aja. Android murah ya yang biasa saya pakai yang flagship. Kalau yang Android mahal ya mungkin yang Z Fold gitu ya, itu Android mahal itu yang udah ada AI-nya. Kalau menurut saya seperti itu, tapi entahlah. Dia suka sekali sama si Xiaomi itu sampai tidak mau pindah ke lain hati. Oke. Masuk ke prinsip manajemen risiko ISO 31000/2009. Yang pertama adalah nilai tambah sampai yang ke-11 adalah
memfasilitasi perbaikan berkesinambungan dan peningkatan kinerja organisasi. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Memang cuma sebaris gitu aja ya, tapi kalau menurut saya bisa dipahami berdasarkan tulisannya yang ada di sini. Di beberapa bagian seperti nomor 5, sistematis, berdasarkan informasi terbaik yang ada, kemudian mempertimbangkan faktor manusia, transparan dan inklusif. Ini nanti diadopt atau dipindahkan ke 2018. Tapi kalian nggak harus menghafalkan yang 2009, enggak. Tapi nggak usah dihafal, lo kelihatan gambarnya kayaknya sudah bisa kok. Oke, next. Sama seperti di ISO 31000-2009, ISO 31000-2018 itu juga punya 3 arsitektur utama. Jadi ada prinsip, ada kerangka kerja, dan ada yang proses. Saya harapkan nanti setelah kita membahas prinsip, kerangka kerja, dan proses, teman-teman saya minta menghafalkan 3 lingkaran ajaib yang masing-masing ada pada prinsip, ada kerangka kerja, dan ada pada proses. Nggak banyak kok, nggak sampai 10 ya. Mungkin yang satu ada di 11 kalau nggak salah prinsipnya doang. Cuman kerangka kerja sama prosesnya itu sedikit-sedikit. Kenapa? Hal itu perlu. Minimal itu untuk guidelines-nya kita kalau mau ngerjain manajemen risiko itu yang dikerjain atau yang diurus itu dulu. Prinsipnya dulu, kerangka kerjanya dulu, lalu prosesnya terlebih dahulu seperti apa. Dan itu nggak banyak. Ya, oke. Masuk ke kerangka manajemen risiko ISO 31000-2009 itu cuman sederhana banget. Ada mandat dan komitmen. Ini dibuat untuk desain kerangka kerja untuk mengelola risiko. Lalu setelah itu ada perbaikan berkesinambungan dan penerapan manajemen risiko. Dan yang dibawa adalah pemantauan dan kaji ulang kerangka kerja atau sama dengan evaluasi. Ini prosesnya. Jadi kalau dipikir-pikir prinsip kerangka kerja dan prosesnya manajemen risiko ISO 31000 dan 2009 itu sangat mirip, malah lebih sederhana yang tahun 2018. Oke, sekarang kita lihat perbandingan standar manajemen risiko. Standar Australia atau New Zealand dan COSO merupakan standar yang mengatur pendekatan yang sistematis untuk mengelola risiko untuk mencapai tujuan bagi suatu organisasi. Sedangkan standar ASNZS berlaku untuk semua jenis organisasi dan COSO menekankan pada organisasi bisnis. Jadi ini bedanya antara ASNZS dengan COSO. Kalau ASNZS bisa untuk semua organisasi, tapi kalau COSO khusus pada organisasi yang pergerakannya bisnis. Ya, bisa dipahami sampai sini? Kalau COSO masih ingat nggak bagannya yang kayak gimana tadi? Masih ingat nggak bagannya COSO yang kayak gimana? Yang kotak-kotak warna-warni itu loh ya. Nah, itu. Hafal no atasnya tulisannya apa, bawahnya tulisannya apa, minimal tahu aja. Itu yang punyanya COSO. Itu yang bisa digunakan untuk organisasi bisnis. Untuk pendidikan gimana, Bu? Nggak bisa. Untuk pemerintahan gimana, Bu? Nggak bisa. Ya, kalau COSO itu khusus untuk organisasi bisnis. Ini yang membedakan dia dengan AZNZS karena AZNZS masih bisa dipakai di semua lini. Persamaan dan perbedaan yang terdapat antara kedua standar tersebut memiliki pengaruh berbeda pada saat implementasi manajemen risiko di suatu organisasi. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Sampai separuh materi. Dari kelas online ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Halo, kelas online? Halo Bu. Sudah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Kita lanjut ke slide 13.
perbandingan standar manajemen risiko. Ini masih ada hubungannya dengan slide yang sebelumnya. Perusahaan yang telah menerapkan standar manajemen risiko ASNZS memiliki kemiripan antara proses manajemen risiko yang diperkenalkan ISO 31000-2009. Tadi kita udah bahas di depan ya, bagannya sama ya. Masih ingat? Bagannya yang mana kira-kira? Halaman masih ingat nggak yang tadi saya bilang? Bagannya yang mana? Yang menunjukkan dia ada miripnya dengan ISO 31000-2009. Di halaman yang ada ASNZS-nya loh, halaman 6. Ini bagannya memang mirip dengan ISO 31000-2009. Tapi ini punyanya ASNZS. Ya, entah siapa yang mengadopsi siapa juga masih belum ketahuan ya sampai sekarang, tapi nggak apa-apa, kita pelajari aja. Kemudian ISO 31000-2009 mengadopsi proses manajemen risiko ASNZS. Oh, berarti ISO 2009 ya mengadopsi ASNZS untuk mendukung kerangka kerja yang dikembangkan. Kemudian, kenapa kita pakai standar ISO 31000? Ini adalah sebuah standar penerapan manajemen risiko yang komprehensif. Kalau ditanya, kenapa? Dia diterbitkan oleh Organization for Standardization ISO pada tahun 2009. Jadi, ISO ini kayak semacam organisasi internasional. Dia nggak hanya mengatur tentang manajemen risiko, dia juga mengatur tentang kepatuhan, ya, dia juga mengatur tentang standar yang macam-macam kayak perhotelan, kayak tentang bisnis itu diatur di ISO. Jadi ISO ini kodenya di belakang itu macam-macam. Ada ISO tentang kepatuhan adalah nomor berapa gitu. Saya kebetulan nggak ingat ya. Kemudian ISO 31000-2009 merupakan standar yang mengadopsi dan mengupdate dari standar manajemen risiko COSO 2004. Jadi ISO 31000-2009 ini dia mengadopsi ya dari ASNZS, ya dari COSO. Seperti itu. Oke. Dibandingkan dengan COSO adalah sebagai berikut. Yang pertama, ISO 31000 sepenuhnya sesuai dengan COSO ERM. Yang kedua, ISO 31000 lebih praktis. Ini masih belum kenalan sama yang 2018 ya, masih yang 2009. Yang 2009 itu dibandingkan sama yang COSO sama NZS aja lebih praktis. Jadi oleh karenanya lebih sering dipakai yang ISO. Yang ketiga, mudah untuk diaplikasikan, kurang dari 30 halaman. Maksudnya ini adalah pedoman standarisasi. Ya, mungkin nanti setelah prinsip kerangka kerja, setelah proses, saya akan kasih contoh dokumen manajemen risiko itu bentuknya seperti apa. Ya, jadi yang memuat visi, misi, organisasi dan segala macam itu seperti apa. Terus kemudian risk register itu seperti apa. Bukan untuk sebagai bahan ujian, enggak ya, karena itu memang miliknya atau patennya sertifikasi, tapi teman-teman harus tahu. Jadi kalau nggak belajar di khusus untuk sertifikasi manajemen risiko tidak akan pernah bisa membuat. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman sudah tahu mengenai kedua hal tersebut ya. Nanti saya janji saya kasih tahu. Kemudian keempat, dapat diaplikasikan untuk perusahaan dari semua industri, baik perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Jadi salah satu hal dari kesemua hal yang membuat ISO 31000 itu kenapa booming dipakai dan jadi sejuta umat, itu karena dia mudah diaplikasikan, gampang dipakai di semua standar industri, perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Kemudian yang kelima, lebih jelas dan konkret penulisan dan definisinya. 6, sebagai referensi untuk standar manajemen risiko, udah jelas. Yang ketujuh, nggak perlu merancang ulang sistem manajemen yang telah ada, tinggal pakai aja terus plug in. Jadi dipergunakan sesuai dengan standar yang sudah ada, nggak perlu diubah-ubah. Yang kedelapan, dapat diterapkan pada semua level dalam perusahaan untuk setiap jenis risiko,
baik yang dampaknya nanti akhirnya positif maupun negatif itu nggak apa-apa. Nggak harus pakai standar ISO 31000 2009 atau 2018 harus positif semua, enggak. Boleh. Masuk dampaknya negatif itu juga boleh, nggak apa-apa. Yang ke-9, terbuka untuk perbaikan standar manajemen risiko yang akan datang, yang oleh karenanya nanti akan disempurnakan di ISO 31000 2018. Nah, seperti ASNZS, ya, ISO 31000 2019 ini juga 2009 ini juga punya probabilitas. Jadi ada probabilitas jarang, kemungkinan kecil, kemungkinan sedang, kemungkinan besar, dan hampir pasti. Cuman di keterangannya dia sudah membubuhkan prosentase. Jadi kita wis gak bingung lagi. Kalau tadi di ASNZS cuman dikategorisasikan. Masih ingat? Nggak ada prosentasenya kan ya? Nah, mek ngene tok. Nggak ada cedera. Kerugian finansial yang tidak berarti itu maksudnya pirang persen, Bu? Di bawah 10% Kak? Opo antara 10 sampai 20 Kak? Nggak ada. Kemudian kalau rendah, ini cuman sekedar narasi saja, tapi di ISO 31000 2009 ini sudah lebih diperjelas. Yang jarang ini berarti kurang dari 10% kemungkinan terjadi. Jadi nanti kalau teman-teman berlatih atau punya sebuah risiko yang terjadinya 10% dalam 1 tahun atau kurang daripada itu berarti masuknya ke probabilitas yang jarang. Ya. Kemudian kalau kemungkinan kecil bisa terjadi pada suatu waktu 10 sampai 30% persentasenya. Kalau kemungkinan sedang itu 30 sampai 60% persentasenya, kemungkinan besar 60 sampai 85% dan hampir pasti 85%. Contoh. Ya. Tiap bulan mesti terjadi turnover atau banyak karyawan yang muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Ya. Jadi resign ngono lho, Rek. Ono sing masa percobaan kan 3 bulan ya, di mana-mana masa percobaan 3 bulan. Itu cuma 4 hari tok masuknya mari ngono muntaber. Ya. Satu bulan itu mesti ono sekali kejadian seperti itu. Berarti masuk kategori yang mana? Kalau dihitung minimal 85 bulan sekali ono kasus koyok ngono di perusahaanmu, itu berarti dia masuk probabilitas yang mana? Ayo. Yang jarang, kemungkinan kecil, kemungkinan sedang, atau kemungkinan besar, atau hampir pasti? Ayo. Ayo, coba berpendapat. Coba dinalar. Sebulan sekali mesti ono karyawan sing metu. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kalau 85%-nya berarti berapa? Berapa bulan sekali? Berarti rata-rata 1 bulan 1 kali. Ya, keluarnya. Berarti dia masuk kategori atau probabilitas yang apa? Hampir pasti. Maksud saya seperti itu. Bisa dipahami? Itu contoh turnover karyawan. Sekarang kita masuk ke kasus fraud. Salesmu ya membawa uang dagangan semula dia setor ke kantor. Katakanlah sales opo ya sing nggawa. Salesnya cemilan. Nah, biasanya kan suka masuk ke toko-toko ya. Nah, jopo inang toko-toko. Bulan pertama oke, bulan kedua oke, bulan ketiga dipinjam sebentar anaknya sakit. Ya. Karena kantor itu tidak punya maksudnya kebijakan untuk langsung menyetor, jadi duit yang diambil itu boleh dikolek selama 2 hari. Tak pinjam dulu wis buat masuk si kecil ke rumah sakit. Di hari ketiga dia berhasil mengembalikan. Berarti kan nggak masuk, tapi fraudnya sudah dapat. Ya, di bulan keempat dia mulai main-main lagi. Tak coba sih. Ini soalnya aku ada kebutuhan mendesak. Kali ini yang sakit bukan anakku tapi istriku. Harus sesegera operasi. Ternyata
Di hari ketiga dia tidak bisa mengembalikan. Berusaha pinjam kemana-mana, tapi akhirnya nggak dapat juga. Ketahuanlah sama atasannya atau sama supervisornya. Di bulan keempat itu ya kejadiannya. Kalau hitungannya probabilitas, dia masuk di probabilitas yang mana? Kalau 1 bulan, 1 tahun itu ada 12. Ayo. Masuk yang ke jarang atau kemungkinan kecil? Baru 1 kali di bulan keempat dari Kemungkinan 12 kecil, bulan. Bu. Kemungkinan kecil, betul sekali. Atau bisa jadi masuk yang jarang. Ya, masuk yang jarang juga boleh. Karena apa? Belum tentu dia setiap 4 bulan sekali mengerjakan ini. Ketemuannya kebetulan di bulan keempat, kan seperti itu ya. Jadi boleh di jarang, boleh di kemungkinan kecil. Kita masih lihat di bulan ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lek dia rutin melakukan itu setiap 4 bulan sekali, berarti kemungkinannya bisa pindah ke kemungkinan yang mana? Hampir pasti, Bu. Enggak, hampir pasti. Kalau hampir pasti itu 85% loh, berarti hitungannya 9 kali dalam 1 tahun. Berarti bukan ya, bukan hampir pasti, tapi ada pada besar kemungkinan dia berada di probabilitas yang mana? Nomor berapa? Yang sedang, Bu. Ya, 3 atau 4. Tergantung dia berapa lama atau berapa frekuensinya dia pakai duit perusahaan. Mungkin yo nggak sampai nunggu ketiga atau keempat kali, lek wis ketemuan 2 kali koyo dipecat ya. Wong model koyo ngono iku. Soalnya dia terbukti nggak jujur ya kalau uangnya sedikit yang dipakai. Kalau sampai puluhan juta kan berarti otomatis akan merugikan perusahaan. Oke, untuk probabilitas frekuensi sudah paham. Sekarang masuk ke level kerugian dan dampak. 1 itu hitungannya tidak signifikan, yang kedua itu minor, yang ketiga itu moderat, yang keempat itu signifikan, dan yang kelima ini katastrofik. Kalau dilihat-lihat bagan ini sama dengan bagan yang sebelumnya, yaitu coba dilihat yang nomor 5. Katastrofik berarti lebih dari 80% net income yang volatil atau yang menguap. Kalau yang tadi hitungannya yang level 5 berarti berapa persen? Yang sebelumnya ini tadi? 85%, Bu. 85%. Berarti ada kemiripan. Kalau masuk levelnya yang katastrofik itu berarti level yang udah gede banget. Dampak personalnya, beberapa kematian, beberapa cacat permanen. Kalau dimasukkan ke kepercayaan publik dan reputasi, wis pasti rusak. Ini wis harus kudu diselidiki. Kemudian masuk ke dampak lingkungan, ini biasanya sangat serius terhadap kerusakan fungsi ekosistem, dan kalau dilihat dari tujuan perusahaan artinya target tidak tercapai atau kinerja rendah di bawah target. Sekarang kalau kita lihat dari level 1, kerugian keuangan di bawah 5%. Kalau yang tadi, yang di probabilitas yang pertama tadi, persentasenya antara berapa? Di bawah? Di bawah 10%, Bu. Di bawah 10%. Berarti kan mirip-mirip ya. Biasanya hanya sekitar 5%. Artinya kurang lebih seperti itu. Artinya kalau dampak personalnya pada klien ini kecelakaan kecil, butuh P3K saja, mungkin obat merah atau betadin gitu ya. Kemudian bersifat administrasi. Contoh kecelakaan kerja. Yo kesandung tok tapi kukunya ngelupas. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kalau masuk ke dampak untuk kepercayaan publik dan reputasi, itu tidak menimbulkan dampak, hanya masuknya ke dampak internal. Kalau di lingkungan, ini berarti rendah dampaknya pada area minimal dan nggak signifikan. Kalau dilihat dari tujuannya, berarti dampaknya rendah. Bisa dipahami mengenai ini tadi? Probabilitas sama kerugian? Bisa ya, gampang ya untuk membedakan ya. Oke, sekarang kita masuk ke kriteria risiko, dampak reputasi. Ini kita ngambilnya dampak reputasi. Nilai 1, uraian nilainya sangat ringan, berarti nggak ada dampak. Nilai 2, artinya uraiannya ringan, belum ada liputan media massa, sama ya, sama dengan nomor 1.
Yang ketiga, mulai masuk dampak sedang, cakupannya terbatas pada media lokal dan industri, berarti belum sampai ke Lambe Turah ya ini ya. Kalau Lambe Turah kan sudah nasional ya, berarti ini masih masuk koran lokal. Contoh, kayak beberapa waktu yang lalu, masih ingat kasusnya ada Pak Satpam yang meninggal di sini? Enggak ya, itu cuma diliput media lokal saja, masuk angin. Jadi saya lupa, oh Pak Isman namanya. Itu cuma diliput sama media lokal aja, enggak sampai menimbulkan huru hara yang ya opo wong aja meninggalnya wajar ya, meninggalnya loro. Cuman kebetulan dia pas kerja. Pas kerja. Jadi bukannya kita tidak menghiraukan, wong iku wis bengi sakit gitu, wong iki gak ngomong rek. Jadi dia itu enggak bilang kalau sakit, memaksakan diri untuk kerja lah. Kita tahu dari mana? Ya, tiba-tiba mungkin kalau orang zaman dulu bilangnya angin duduk ya. Tapi kok sakjane angin duduk iku gak ono lho rek. Lah iya gak ono, iku sing ono iku stroke. Ya, mungkin hemoragik yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah terus dia meninggal di pos satpam itu gitu. Jadi ada beberapa tahun yang lalu. Dan itu hanya diliput sama media lokal. Saya ngelihatnya kalau nggak salah itu cuma 1 harian tok, besoknya wis gak ada ceritanya. Jadi memang itu bukan tergolong kasus yang luar biasa. Lain halnya kalau mungkin meninggalnya itu karena keracunan MBG. Ya, keracunan makan bergizi gratis. Nah, yo kok iso iku lho yo. Dikasih makan ikan hiu iku yo opo sih ceritane rek. Aduh, saya itu nggak bisa membayangkan sejak kapan ikan hiu ada di pasar. Pikiran. Berarti mereka nyarinya nggak di pasar dong. Kok sampai bisa dapat konsumsi ikan hiu? Dan itu bukan 1 potong, 2 potong loh. MBG itu kan produksinya massal ya. Lah, iku kayak ono vendore yo sing khusus nyerok ikan hiu iku koyoke lho ya menurut saya. Itu seperti itu terus dijual. Jadi mengakunya yang nggak ngerti-ngerti ikan kan yo gak ngerti wis dicacah-cacah ngono. Mungkin bilangnya tuna atau apa ngono ya. Akhirnya keracunan. Nah kok iso lho. Saya tuh sampai bilang sama anak-anak saya tuh kayak gini mengenai MBG itu. Keracunan ikan hiu. Gimana rasanya makan daging hiu? Secara kita kalau mau makan siripnya aja kan muahalnya setengah mati. Tapi mungkin itu sirip hiu yang benar-benar tidak terkontaminasi. Mungkin sing wis terkontaminasi merkuri iku luwih murah mangkane terus didadekno MBG. Oh jahat ya pikirannya kayak gitu ya. Enggak boleh ya berpikir seperti itu. Cuman saya kesel aja gitu loh. Kok iso itu loh ngeracuni anak-anak. Ya, ah, sumpah. Iya. Oh ya Allah. Itu terus ya apa sih? Oh, belum. Iya. Ya ampun, saya tuh lupa, maaf ya, belum share screen dari tadi. Gitu kok nggak ada yang ngingetin ya? Oke, kita lanjut masuk ke uraian nilai yang ketiga. Sedang sudah ada contohnya tadi ya. Cakupan terbatas media lokal dan industri sudah ada keluar dari klien. Nah, yang perlu dicermati adalah yang nilainya 4 dan 5. Hati-hati, ini risiko reputasi bisa rusak. Yang berat sudah masuk liputan media nasional dan media sosial, meningkatnya keluhan dari beberapa klien, teguran dan penyelidikan informal regulator, dan yang kelima, liputan media nasional dan internasional jadi trending topik media sosial. Beberapa klien utama menghentikan kerjasama dan penyelidikan oleh regulator. Kasus keracunan MBG itu kira-kira masuk di uraian nilai yang keberapa? 4? 5, 4 Bu. atau 5? 5, Bu. 5, Bu. Anak ke internasional. Yes, sudah ada sanksi beberapa klien dihentikan kerjasamanya. Jadi bukan kliennya yang minta berhenti, pemerintah yang meminta mereka berhenti. Padahal dipikir-pikir, mestinya standarisasi MBG itu harus diawasi dapurnya oleh ahli gizi. Karena kan bukan hanya sekedar makan saja. Judulnya aja makan bergizi gratis. Ya, cuma ya jangan sampai ikut-ikutan viral masak 10.000 di tangan istri yang tepat gitu ya. Tahu juga ya. Aduh, saya begitu itu keluar itu langsung astagfirullahaladzim.
iki duduk di tangan istri yang tepat antara istrine goblok yo ambek sing lanang iku bojone iku kere medit ya Hemat, soalnya Bu, model hemat. loh dia bisa beli rokok harganya berapa 20.000 apa 15.000 iku rokoknya lah kok iso lo ngekek duit belanja nang bojone mek 10.000 bojone meteng bayangno betapa kurang gizinya adik bayinya itu terus dia iku seiso nabung gila sumpah anak-anak saya langsung saya tawarin gimana kalau mulai besok saya akan menerapkan belanja 10.000 harus jadi makanan bisa dimakan sehari 2 kali. Soalnya saya malam itu memang nggak pernah makan sama anak-anak. Anak-anak saya langsung menolak. Dia bilang nggak usah macem-macem nih. Masa seperti biasa aja ojo tiru-tiru tren kayak gitu, trennya sesat. Kok iso lho ya 10.000. Lah yo menurut saya itu cuman kemungkinannya 2 sing wedok pekok. Yo, gelem-geleme dibelanja 10.000 terus ono susuke disimpan atau sing lanang mau wadit setengah mati. Cuman alasannya dia mungkin untuk naikkan engagement ya. Kemudian memang waktu itu katanya yang laki itu kan usaha burung puyuh ya. Kalau nggak salah dia habis beli 1.000 burung puyuh atau gimana. Jadi uangnya itu kepuake kesedot semua di situ gitu loh. Cuman saya wes nggak ngerti apa yang sebenarnya terjadi antara dua orang itu. Cuman saya benar-benar tidak mendukung itu. Jadi besok-besok rek yo, lek kamu wis punya suami, kon dikai belanja 10.000 sedina ojo gelem yo rek yo. Senenono bojomu, utawa lek gak gitu kamu beli 10.000 itu makanmu sendiri dia ojo mbok masakno. Wis ngono ae hukuman kayak gitu aja. Ojo mbok masakno, ojo mbok kayak panganan. Utawa bisa enggak apa-apa, beli no Indomie rek. Indomie kan piro? 3.000 ya? Apa 2.500 ya? Nah, wis iku wis gawekno Indomie iku. Makan pagi, makan siang, makan malam, cukup. Ya. Tapi mari kono kan mangan opo? Kan mikir pisan ya. Berarti kan harus beli 2 Indominya. Cuman menurut saya itu wis gak masuk akal. Cuman kalau untuk kebutuhan konten ya memang lucu. Lucu dan mengagetkan. Khususnya bagi saya yang terus terang aja nggak bisa gitu loh. Saya kalau masak 10.000. Lah saiki lho rek, tuku kerang setengah kilo, ya iku wis 20.000 lho. Coba kamu ngomong beli 10.000, beli kerang 10.000 kok gak izin ta? Langsung dodol. Coba, lek aku izin rek, sumpah dengan prejenganku seperti ini, Pak beli kerang 10.000, astagfirullahaladzim, tak taruh di mana mukaku, nggak berani saya. Tak elek-elek ke pasar itu belanja itu 20.000 rek. Beli tongkol, kan ada tongkol yang kupasan itu ya, satu tempat satu plastik itu harganya 3.000, itu saya biasanya beli 2, sama beli sayur kangkung 2 ikat, 10.000, bumbunya rek. Bawang merah, bawang putih lomboke, itu 5.000 dhewe minimal itu sakmono 15 atau 20.000. Dan kalau bisa 10.000 itu hebat, benar-benar. Saya tapi nggak pengen belajar sih kehebatannya seperti itu. Soalnya buat saya itu nggak asik banget. Oke, masuk ke klaster yang nomor 5 ya, yang sangat berat ya. Tapi kayaknya kok sekarang gimana ceritanya MBG itu? Mereka ditindak atau masih ada programnya dengan mungkin sekarang bukan pakai ikan hiu tapi pakai ikan yang lain yang lebih serem yuk paus ta apa ngono yo nggak paham aku kayak gitu. Saya juga Ikan teri aja Bu MBG-nya. pakai ikan teri aja yo kayak gitu. Oke, ISO 31000 2009 sudah selesai kita bahas. Langsung masuk ke 2019 supaya bisa lebih mudah untuk comparingnya atau membandingkannya. Oke, dibaca dulu slide 21. Pada Februari 2018, organisasi ISO menerbitkan ISO 31000 2018, judulnya Risk Management Guidelines. Standar ini menggantikan. Jadi kalau pertanyaannya adalah, sekarang ISO 31000 2009 itu masih dipakai apa enggak? Ayo, judulnya menggantikan loh. Enggak dipakai. Tidak, Bu, Betul. kalau sudah digantikan. Betul. ISO 31000 2009 itu sekarang udah enggak dipakai. Namanya Risk Management Principle and Guidelines. Jadi yang 2018 lebih sederhana karena judulnya di depannya itu cuman Risk Management Guidelines. Revisi ini merupakan bagian dari proses peninjauan sistematis yang diterapkan pada semua standar ISO. Tulisan ini secara ringkas mengulas perubahan yang diterapkan
ISO 31000 versi 2018 terhadap versi 2009. Oke. Nah, ini. ISO 31000 adalah panduan penerapan risiko yang terdiri atas 3 elemen 2009, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses. Ini yang tadi saya maksud dengan arsitektur manajemen risiko. Berdasarkan 2009 ISO 31000 2018 iki mek ono telu rek. Ada prinsip, ada kerangka kerja, dan ada proses. Prinsip manajemen risiko namanya juga prinsip. Ini berarti adalah dasar prakteknya bikin manajemen risiko itu apa atau filosofi. Jadi ini dasar banget. Opo sih perusahaanmu itu kok gawe manajemen risiko? Opo perusahaan kita menggunakan atau mengimplementasikan manajemen risiko itu ada 3. Kalau kerangka kerja, namanya aja kerangka kerja atau framework. Ini namanya pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Tahu bedanya ya? Kalau prinsip itu filosofi dasar, ya artinya fondasi yang melandasi implementasi manajemen risiko. Kalau kerangka kerja itu sistemnya atau cara kerjanya atau frameworknya manajemen risiko, dan yang terakhir adalah proses. Proses itu berarti aktivitas. Bisa bedain antara kerangka kerja dan proses? Bisa? Kalau kerangka kerja adalah, coba dibaca lagi, pengaturan sistem. Memang mirip-mirip sama proses, tapi nanti berbeda. Karena apa? Di bagannya juga berbeda. Kalau proses itu aktivitasnya pengelolaan risiko. Oke, sementara ini diterima dulu aja, nanti kita akan belajar. Secara umum, ISO 31000 2018 menyederhanakan versi 2009. Hal itu langsung terlihat dari namanya. Ya, kalau di 2009 judulnya Principle and Guidelines, kalau di 2018 judulnya mek dadi Guidelines doang. Jadi prinsipalnya hilang. Jumlah halamannya menyusut dari dokumen manajemen risiko ini dari 24 halaman, cuman sekarang jadi 16 halaman. Ya, nanti mungkin minggu depan saya akan cariin ininya apa namanya versinya manajemen risikonya karena ini ada bukunya. Ada bukunya, nanti coba saya carikan ada di file yang mana ini biar tahu ya nanti teman-teman. Menyusut dari 24 halaman menjadi 16 halaman. Perbedaan yang berikutnya, diagram yang menggambarkan hubungan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen ini juga berubah. Pada versi 2009, prinsip, kerangka kerja, dan proses digambarkan sebagai rangkaian unsur yang berurutan, sedangkan pada versi 2018, ketiga bagian ini digambarkan sebagai sistem terbuka yang saling berkaitan. Jadi kalau di 2009 itu versi diagramnya itu 1, tapi terdiri dari 3. Kalau di 2018 ini diagramnya ono 3, Rek. Ya, masing-masing ini sistemnya terbuka dan saling berkaitan. Selanjutnya prinsip manajemen risiko masuk ke 11 prinsip yang di tahun 2009 menjadi 1 tujuan dan 8 prinsip pada versi 2018. Tujuannya ada 1 juga purpose, tapi prinsipnya cuma ada 8. Sebuah prinsip ini yang dimaksud adalah nanti ya kalau kalian lihat bagannya yang ada di tengah-tengah, penciptaan dan perlindungan nilai diubah menjadi tujuan manajemen risiko. 2 prinsip yaitu bagian pengumpulan keputusan dan eksplisit ini dihapus. Jadi di prinsip 2 bagian ini sudah enggak ada. 8 prinsip manajemen risiko ini ada terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor manusia dan budaya, serta perbaikan berkesinambungan. Ini nanti sebaiknya dihafalkan ya, karena ini penting banget untuk kalian mengerjakan UAS. Kemudian kalau ditanya mengenai prinsip, kerangka kerja, dan proses, ini nanti masing-masing akan ada penjelasannya.
dari terintegrasi ku opo sampai disesuaikan iki opo, nanti kita pelajari di belakang, tapi sebaiknya memang dihafalkan karena cuma sedikit. Kerangka manajemen risiko, sekarang masuk ke kerangka. Kalau tadi prinsip kan wis mari yo rek yo, iki prinsipnya 8. Dari terintegrasi sampai perbaikan berkesinambungan. Kemudian sekarang masuk ke kerangka. Kerangka dari 5 komponen jadi 6 komponen, berarti ono tambahan 1. Komponen mandat dan komitmen diubah menjadi kepemimpinan dan komitmen dan dipindahkan letaknya menjadi di pusat. Kenapa kepemimpinan dan komitmen ini diletakkan di pusat komponen atau di inti komponen atau di sumbu komponen? Karena dianggap kalau tidak ada kepemimpinan, artinya pemimpin yang memulai untuk oke, mulai sekarang kita akan menerapkan manajemen risiko, terus diikuti oleh komitmen yang lain, itu nggak akan jadi implementasi manajemen risiko di perusahaan. Jadi kok kepemimpinan dan komitmen iki ono ndek sumbu tengah, sumbu inti, karena dia adalah core sebenarnya intinya dari manajemen risiko itu ndek pimpinanmu iku. Lek pimpinanmu ngomong iya, kon masih dengan berat hati, pasti mbok eloki. Soalnya lek gak kon wedi dipecat. Iya enggak? Benar toh? Mbok masih aduh nambah-nambah penggawean ae duwe gak nambah. Iya kan? Tapi mau nggak mau harus ikut. Soalnya apa? Pimpinan wis komit dan dia memberikan mandat. Jadi meskipun gradul-gradul gitu ya mengenai implementasinya manajemen risiko, paling ya awakmu di melok sertifikasi. Terakhir-terakhirnya seperti itu kalau memang perusahaannya mau menerapkan. Komponen integrasi ditambahkan sebagai komponen yang mengawali komponen lain. 4 komponen lain disederhanakan pernyataannya menjadi rancangan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan. Nah ini loh Rek. 3 lingkaran ajaib yang saya maksudkan itu seperti ini. Wis ojo guys bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah ini. Lihat. Prinsip itu ada yang di tengah-tengah. Yang sumbunya penciptaan dan perlindungan nilai. Dimulai dari yang pertama, terintegrasi, kemudian searah jarum jam. Habis terintegrasi berarti apa? Urutannya. Terstruktur dan komprehensif, lalu disesuaikan, lalu inklusif, terus oke, yang terakhir iki prinsip rek apalno yang pertama. Masuk ke kerangka kerja sekarang. Kerangka kerja itu yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Ingat, tadi kita sudah bilang kerangka kerja ada sumbu yang namanya sumbunya kerangka kerja apa? Yang proses manajemen risiko ya Bu. Bukan. Kerangka kerja. Kerangka kerja tadi sudah kita bahas di slide 24. Slide 25. Sumbunya apa? Kerangka kerja. Kepemimpinan dan komitmen, Bu. Kepemimpinan dan komitmen. Kita mulai dari mana ini? Membacanya? Dari integrasi, Bu. Integrasi, betul sekali ya. Pokoknya integrasi ini ada di prinsip, dibaca pertama kali, terus ke kanan searah jarum jam. Kalau kerangka kerja manajemen risiko ini juga mulainya dari integrasi. Kemudian setelah integrasi apa? Desain. Setelah desain, implementasi. Setelah itu, Implementasi. setelah itu Evaluasi. perbaikan. Bu. Jadi sudah tahu caranya membaca kerangka kerja. Lingkaran ajaib kedua apalno. Ya. Mulai minggu depan, mulai 2 minggu lagi akan saya tanya random satu persatu mengenai prinsip kerangka kerja dan proses. Ya, harus apal pokoknya. Mek iku tok wis. Jadi isinya manajemen risiko 1 semester iku isine mek iku tok rek. Terus terang aja, tapi nanti akan dikelontoki. Oh, kok dikelontoki iku bahasanya apa yo? Diperjelas, diperdetail satu persatu, prinsipnya apa, kerangka kerjanya apa, prosesnya apa. Sekarang kita masuk ke proses. Proses manajemen risiko ini ada 4 bagian.
Perhatikan yang pertama komunikasi dan konsultasi. Kemudian bagian kedua itu ada lingkup, konteks, dan kriteria. Bagian ketiga adalah pemantauan dan tujuan. Bagian keempat yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Bagian komunikasi dan konsultasi dia berdiri sendiri. Bagian pemantauan dan tinjauan berdiri sendiri juga. Pencatatan dan pelaporan berdiri sendiri juga. Lingkup, konteks, dan kriteria ini yang ada anak-anaknya di bawah. Penilaian risiko dan perlakuan risiko. Penilaian risiko ini ada 3. Ada identifikasi, ada analisis, dan ada evaluasi. Dan yang terakhir bagaimana risiko ini diperlakukan. Dan yang terakhir itu pencatatan dan pelaporan. Jadi satu semester ini tugas kita hanya menghafalkan prinsip, kerangka kerja, dan proses. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pengertiannya. Kalau nggak salah hari ini nanti kalau nututi prinsip kita akan membahas sama-sama. Sampai di sini mengenai 3 lingkaran ajaib, ada yang mau ditanyakan? Intinya manajemen risiko itu cuma ada ini tok, Rek. 3. Jadi jangan menganggap ini adalah sesuatu yang susah sekali untuk dipelajari, lalu susah untuk diimplementasikan. Enggak, yo. Intinya itu kayak gitu. Cuman ya memang harus effort karena ada sesuatu yang harus dihafalkan. Nah, biasanya prinsip sama kerangka kerja ini suka ketukar-tukar, guys. Ya, teman-teman lupa sumbunya, kemudian lupa mari terintegrasi ku apa yo. Jadi kualik-kualik kabeh dan nggak boleh kebalik. Jadi harus urut ngomongnya. Kalau proses manajemen risiko relatif lebih gampang karena dia kan memang terpisah-pisah kayak gini ya. Ada yang pertama komunikasi dan konsultasi, kemudian masuk ke lingkup, kemudian masuk pemantauan, dan yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kita Bu, manajemen, ya, Bu izin bertanya, Bu. yuk Ya, silakan. Bu, kan belum semua perusahaan memakai ISO ini ya, Bu ya. Hanya beberapa Betul. perusahaan tertentu saja. Ya. Apa sih Bu yang membedakan perusahaan yang sudah memakai dan yang tidak? Itu sih, Bu. Terima kasih. Oke, perusahaan yang memakai atau mengimplementasikan manajemen risiko pasti pimpinannya itu sudah memiliki komitmen terhadap manajemen risiko. Jadi nggak ada lain, kesadarannya memang harus dikeluarkan dari pimpinan itu sendiri. Jadi kalau pimpinannya itu nggak punya awareness terhadap manajemen risiko, nggak akan juga ada kejadian. Kayak gitu sih gambaran gampangnya ya. Jadi manajemen risiko itu bukan berasal dari bawah ke atas, tapi dia dari atas ke bawah. Kita sebagai karyawan kalau ngebet banget, pengen banget bikin manajemen risiko, implementasi di perusahaan, tapi kalau pimpinan tidak menyetujui, nggak bisa juga. Jadi memang harus dimulai dari pimpinan yang komit terhadap manajemen risiko, baru implementasinya bisa berjalan dengan baik. Itu jawabannya. Terima kasih, Bu. Bu, maaf satu lagi, Bu. Nah, ini Yuk. kan tadi ISO yang 2009 sudah diubah ya, Bu, menjadi Ya. 2018. Berarti ada sebelumnya kan yang Bu perusahaan yang sudah memakai di 2009. Apakah secara otomatis dia berubah menjadi 2018 atau ada registrasi lagi atau bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Kalau registrasi lagi tidak, tapi tentunya harus dibuat penyesuaian. Penyesuaiannya di mana? Di dokumen untuk manajemen risikonya itu sendiri. Jadi manajemen risiko ini memang ada asosiasinya ya. Jadi perusahaan-perusahaan yang implementasi manajemen risiko itu bisa bergabung di sana, tapi tidak ada nomor registernya. Artinya untuk melakukan update atau pembaruan di 2009 ke 2018, mereka harus mengubah seluruh dokumennya jadi dokumen yang terupdate sesuai dengan 2018. Kayak gitu. Kalau misalnya perusahaan itu tidak update,
ada dampaknya nggak ya Bu ya? Ya udah biar aja dia pakai 2009 aja gitu Bu. Ya nggak update aja sih, ketinggalan zaman. Gitu Bu. Oke Bu, baik terima kasih penjelasannya Bu. Iya. Kan gitu aja sih. Kita mau ngikutin yang lagi berlaku ya, bukan yang jadi trending topik ya, yang lagi berlaku di dunia ini atau mundur ke belakang sekitar 2009 ke sekarang 2025 itu berapa tahun yang lalu? Kan itu jadul banget yo. Sudah lama banget, jadi yang update yang terbaru adalah yang tahun 2018. Oleh karenanya biasanya perusahaan begitu tahu ada manajemen risiko yang versi terbaru, mereka beramai-ramai untuk mengupdate implementasinya, mengupdate dokumennya jadi ke yang terbaru aja. Sebenarnya memang nggak ada sanksi. Bu, saya tetap pokoknya mau pakai yang 2009, boleh nggak apa-apa, tapi itu sudah nggak sesuai loh ya sama kemajuan zaman. Mau apa enggak? Bahayanya apa? Suatu saat perusahaanmu itu ikut IPO, ya, jadi main di bursa saham. Begitu diminta dokumen terbaru, yang kamu serahkan adalah ISO 2009, mati gaya. Jelas gak update lah, investor mana yang mau percaya, kan gitu aja konsekuensinya. Oke? Sudah cukup jelas ya, Bu Erna ya? Sangat cukup jelas Bu. Terima kasih. Oke. Kita masuk ke 2 slide terakhir. Proses manajemen risiko relatif nggak berubah. Proses penetapan konteks diubah namanya jadi lingkup konteks dan kriteria. Ini ada di proses ya, tapi ini tidak merubah keseluruhan. Dan proses pencatatan dan pelaporan dicantumkan secara eksplisit dalam diagram setelah sebelumnya hanya ada pada versi bagian teks versi 2009. ISO 31000/2018 menekankan tujuan manajemen risiko yaitu menciptakan dan melindungi nilai. Jadi ada sumbu utama yaitu penciptaan dan perlindungan nilai di prinsip ya. Ini diwujudkan dengan satu meningkatkan kinerja, mendorong inovasi dan mendukung pencapaian sasaran. Manajemen risiko ini adalah bagian dari tata kelola atau governance dan harus terintegrasi dalam proses organisasi. Penerapannya memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak serta keterlibatan semua anggota organisasi. Selesai slide mengenai standar manajemen risiko, ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Bu, tadi Ibu ada menjelaskan ya, yang banyak digunakan atau standar yang digunakan tuh ISO 31000-2018 ya, Bu. Nah, pertanyaan Ya. saya, dari seluruh prinsip yang ada, prinsip yang manakah yang paling sulit diterapkan, Bu? Mohon dijelaskan ya, Bu. Terima kasih. Bu, mohon maaf, Bu, suaranya tidak ada. Masih ke mute kayaknya, Bu. Teman-teman yang online bisa dengar suara saya? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa ya? Oke. Kalau kembali lagi ke pertanyaan, kalau dilihat mana yang paling susah dari prinsip terintegrasi, Oke. Dari prinsip terintegrasi sampai perbaikan sinambung, sepertinya kalau menurut praktek yang sudah terjadi itu tidak ada yang mudah dan tidak ada yang sulit. Jadi semua kembali kepada perusahaan atau instansi masing-masing. Ada yang merasa agak sulit atau agak mudah diterintegrasi, diterintegrasi atau menyatukan perbagian. Ada juga yang merasa kesulitan, Ibu, saya kesulitan ini di faktor manusia dan budaya, soalnya manusianya pada nggak ada yang diajak, pada nggak ada yang mau untuk diajak mengimplementasikan manajemen risiko. Itu ya ada. Jadi tidak ada yang sangat sulit atau tidak ada yang sangat mudah di prinsip manajemen risiko. Kembali lagi ke perusahaannya masing-masing. Seperti itu. Oke, Bu Biji. Baik, Bu, dimengerti. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Bisa dipahami ya prinsip?
kerangka kerja dan proses, siap-siap untuk menghafalkan. Nanti saya akan pilih secara acak mulai 2 minggu lagi. Ya, kita selesaikan dulu prosesnya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, materi standarisasi manajemen risiko sudah selesai. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, materi 4. Nah, ini udah masuk ke arsitektur manajemen risiko yang pertama, yaitu prinsip. Oke, prinsip ini adalah gambar yang ada di tengah. Isinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, penciptaan dan perlindungan nilai ini jadi sumbernya, jadi intinya, jadi core-nya. Artinya apa? Balik lagi, prinsip-prinsip itu tadi apa nih manajemen risiko, Serek? Ayo. Prinsip itu adalah Filosofi, Bu. Nah, Filosofi ini manajemen risiko. filosofi manajemen risiko. Artinya ini adalah fondasi. Ini adalah dasar untuk teman-teman mengimplementasikan manajemen risiko itu dasarnya opo, keperluannya opo, manfaatnya opo, cita-citanya opo itu di sini. Yang pertama dia penciptaan dan perlindungan nilai sebagai sumber intinya, lalu terintegrasi, terstruktur, disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik, faktor manusia dan budaya sampai ke perbaikan berkelanjutan. Ini adalah salah satu rangkaiannya. Ya, oke. Kita masuk ke tujuan manajemen risiko. Apa sih Bu yang dimaksud dengan menciptakan dan melindungi nilai? Jadi, manajemen risiko ini akan bisa dipercaya untuk meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian serta sasaran. Iki loh saya dimaksud melindungi nilai atau value. 3 hal ini. Kinerja meningkat, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian dan sasaran perusahaan. Sampai sini dulu. Penciptaan dan perlindungan nilai sudah cukup jelas ya. Ya, oke. Kita masuk ke terintegrasi. Bagian yang pertama. Manajemen risiko adalah bagian integral dari semua aktivitas organisasi sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Maksudnya dari terintegrasi itu adalah manajemen risiko ini jadi bagian dari semua aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan yang mana, Bu? Ya yang di marketing, ya yang di operasional, yang di bagian pendidikan, yang di bagian macam-macam, yang lain-lain sebagainya. Jadi terintegrasi itu adalah menyatukan. Penyatuan atau apa ya kalau bahasa Jawanya ya, menjadi bagian dari semua aktivitas perusahaan. Artinya kalau manajemen risiko ini tidak bisa berdiri sendiri, iya, tapi memang untuk kriteria atau identifikasi risiko membuatnya memang perbagian. Nanti bagian marketing bikin sendiri, bagian SDM bikin sendiri, bagian operasional bikin sendiri. Tapi prinsip terintegrasi ini adalah menyeluruh atau integral. Artinya manajemen risiko ini tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa berdiri sendiri. Sudah dipahami ya? Untuk integrasi ya. Terintegrasi maksudnya adalah menyeluruh atau tidak bisa berdiri sendiri. Masuk ke nomor 2. Yang dimaksud dengan struktur dan komprehensif ini adalah manajemen risiko punya kontribusi terhadap hasil yang konsisten dan terstruktur. Dalam upaya menerapkan sistem manajemen risiko, setiap proses atau tahapannya harus punya struktur dan rencana yang baik. Agar hasilnya berkembang dengan baik dan bisa dipantau serta bisa dibandingkan. Jadi maksudnya terstruktur dan komprehensif ini adalah hasil yang konsisten. Sampai sini bisa dipahami? Oke, masuk ke yang disesuaikan. Oh, kondisi Bu, yang disesuaikan. Ayo. Coba dibaca, disesuaikan ini adalah disesuaikan dengan siapa?
Ya. Nah, betul. Disesuaikan itu bukan disesuaikan dengan karepmu, Dek, ya, atau karepe pimpinanmu, enggak. Disesuaikan ini disesuaikan dengan konteks eksternal dan internal. Nanti kita akan belajar internal itu apa wae, eksternal itu apa wae. Standar dan panduan yang ada dalam ISO 31000 terbilang cukup fleksibel dalam arti bisa disesuaikan dengan kondisi internal dan kondisi eksternal. Ya, ingat ya, disesuaikan itu disesuaikan dengan apa? Eksternal dan internal. Oke. Masuk ke inklusif. Inklusif iki panganan opo ya? Inklusif ini artinya keterlibatan dari pemangku kepentingan atau stakeholder. Contoh, stakeholdernya kampus ini sapa rek? Rektor. Stakeholder itu artinya apa sih rek? Balik lagi guys, stakeholder itu artinya apa? Stakeholder adalah orang-orang atau komponen yang terlibat dalam perusahaan, dalam instansi, dalam organisasi kita. Kalau kita ambil contoh kampus, stakeholdernya itu siapa aja? Dosen, terus rektor, masuk. Apa meneh? Mahasiswanya, Bu. Mahasiswa. Ada yang bilang Kaprodi, oke. Next. Satpam, oke. Apa meneh? Stakeholder, orang-orang pokoknya yang terlibat. Ini, betul. Siapa lagi? OB. Siapa meneh? Siapa? Apa? Apa tadi? Enggak rek. Siapa apa enggak? Enggak parkir. Enggak parkir bagian umum atau satpam ya? Satpam ya. Wes masuk. Oke, betul juga. Apa lagi? Ada stakeholder yang penting yang belum kamu sebutin. Ayo coba. Marketing. Penting itu. Apa mana sih yang penting? Bagian keuangan. Bagian keuangan boleh. Stakeholder. Apa meneh? Investor. Sopo investor? Investornya Bapak Ibu saya. Oke, investor boleh. Siapa lagi? Ada hal yang penting yang kamu lupakan dia sebagai stakeholder, teman-teman. Ayo coba pikirkan itu apa? Ayo. Ayo. Coba sebutkan. Orang cakap, bisa benar. Oke. Bos disebutkan obe ya. Ayo lagi. Asisten dosen. Oh, no, asisten dosen. Tidak ada di sini, tidak ada asisten dosen. Rektor kali ya, Bu. Rektor udah ada disebut. Emang ada yang punya asisten dosen? Sopo? Oh iya? Tapi itu bagian itu yang bantu pasangnya. Sampai asisten dosen. Sopo? Statistik. Mata kuliah apa statistik? Ada sih yang di bawah itu. Tanya karakter itu loh. Ya. Oh, labnya. Ya, mas lab. Oh. Ya wis lah, anggap aja ada stakeholder ya. Oke, ayo. Aduh, ada satu yang penting kok kalian lupa sih. Coba Admin, Bu. Admin udah disebut tadi. Ayo apa? Milik perusahaan, Bu. Ya, juga stakeholder. Oke. Aduh, ada satu bagian yang sangat penting. Mahasiswa harus disebut, dosen harus disebut, UAP komponen sampai OB barang harus disebut balik. Oh, sudah nyerah? Alumni bukan, Bu. Kenapa? Alumni juga stakeholder. Ayo, satu lagi, bukan alumni yang saya maksud. Ya, orang tua juga stakeholder. Ada satu bagian yang sangat-sangat penting. Kalau nggak ada dia, Pemerintah. pemerintah jauh banget. Kalau nggak ada ini, nggak ada titik-titik ini, mungkin kamu sini nggak boleh berdiri di sini. Warga,
masyarakat sekitar. Itu adalah stakeholder utama kalau menurut saya. Karena apa? Ada keramaian, mereka kecipratan suaranya. Tapi mereka nggak marah. Ya, memaklumi. Ya. Terus habis itu ada perkelahian di parkiran ya kapan hari itu. Jadi ceritanya rada lucu. Ada 2 anak ABK itu berantem. Tahu anak ABK? Bukan anak buah kapal loh ya. Anak berkebutuhan khusus itu sekarang sampai pulang ya. Itu sempat dilihat juga sama warga, tapi warganya berusaha untuk menelan. Jadi warga di sekitar sini itu benar-benar mengizinkan untuk kita itu berdiri di sini dengan baik. Contoh gedung depan, kalau tidak dijual rumahnya, ya rumah yang pemiliknya itu tidak jadi gedung depan itu. Oleh karenanya kita membalas dengan sampai kapanpun tidak pernah ada kantin di kampus ini. Sampai Nabi Isa turun ke bumi, kamu nggak akan bisa nemuin kantinnya kampus aja itu berapun. Karena apa? Sudah berjanjian dengan warga sepanjang Rembuk Sari dari depan sampai belakang supaya mereka dapat manfaat dari keberadaannya kampus ini. Nah, yang dimaksud dengan inklusif itu adalah keterlibatan semua pemangku kepentingan. Nah, yang dimaksud adalah seperti itu. Ini menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko yang ada hubungannya dengan integrasi dengan baik. Tapi inklusif itu sifatnya lebih luas. Kalau integrasi kan hanya ada di internal organisasi saja. Tapi kalau inklusif, pemangku-pemangku kepentingan, ya termasuk OB, Satpam, simbol sebutnya itu masuk semua di sini. Bisa dipahami sampai inklusif? Oke, kita lanjut next ke dinamis. Manajemen risiko ini sifatnya tidak statis. Artinya dia dinamis, bergerak umpek air, ya, nggak bisa menang. Sesuai dengan kondisi zaman. Risiko ini bisa muncul, bisa berubah. Atau hilang seiring perubahan dari konteks eksternal dan internalnya organisasi. Manajemen risiko diharapkan bisa mengantisipasi, mendeteksi, mengakui dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu, dalam artian dia bisa berubah. Ya, sudah bisa dipahami prinsip yang kesekian, ini yang namanya dinamis. Artinya manajemen risiko bisa berubah. Nanti coba saya tes ya. Satu persatu lingkarannya masih ingat atau enggak jadi nanti. Selanjutnya informasi terbaik yang tersedia. Maksudnya apa sih? Manajemen risiko ini harus memperoleh informasi dari teman-temanmu yang ada yang memegang kendali atas sebuah pekerjaan mereka. Contoh, kamu mau minta data mahasiswa tahun 2024. Mintanya ke siapa? BAA. Minta lagi ke siapa? Selain minta ke BAA, minta ke siapa? Ke admin bisa. Kalau ke dosen-dosen nggak tahu loh. Asli, saya itu cuma tahu mahasiswa bimbingan saya toh. Sama jumlah perwalian berapa, wes itu toh yang diketahui dosen. Artinya, informasi terbaik yang tersedia itu yang harus benar-benar dari sumber A1. Ojo kamu minta data mahasiswa tahun 2024 nang Satpam, salah. Jangan kamu minta data mahasiswa ke OB, salah bisa. Oh, pokoknya jaluk nang warga, wah tambah keliru. Artinya apa? Informasi terbaik yang tersedia harus dicocok. No, kamu mintanya itu ke siapa sehingga informasinya itu A1. Nggak boleh salah. Ya. Masukkan manajemen risiko berdasarkan informasi historis dan saat ini juga harapan di masa depan. Dia secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut serta jelas bagi pemangku kepentingan yang relevan. Intinya, informasi terbaik yang tersedia ini kamu harus minta dari bagian tertentu yang memang ngurusi iki tok. Toh, Bu,
karyawan perusahaan X. Berarti mintanya ke siapa kalau data karyawan? HRD. Data sales di bulan November, mintanya ke siapa? Supervisor atau ke bagian marketing. Nah, itu maksudnya ya. Informasi terbaik yang tersedia, jangan salah, jangan keliru, jangan salah server. Lanjut, faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada semua tingkat dan tahap. Manajemen risiko sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku manusia dan budaya kerja. Kenapa faktor manajemen risiko ini dikatakan sebagai budaya kerja? Ayo. Budaya seperti yang pernah kita bahas kemarin, budaya itu apa? Budaya perilaku perusahaan. Perilaku perusahaan otomatis kalau kita kerja di perusahaan tertentu, artinya kita harus mengadopsi contoh. Setiap pagi di perusahaannya tante saya itu ada acara doa bersama. Artinya budaya organisasinya adalah doa bersama. Contoh, sebelum dimulai kelas, kita juga melakukan doa bersama, tapi tadi lupa ya, apa dimalu. Itu juga jadi salah satu budaya. Kemudian mengenai keterlambatan, itu juga bisa menjadi budaya. Jadi faktor manusia dan budaya itu erat kaitannya dengan value perusahaan. Ya, bisa dipahami ya. Secara signifikan akan mempengaruhi aspek manajemen risiko, ya otomatis. Yang terakhir, perbaikan berkelanjutan. Ini podo atau sama dengan evaluasi. Kenapa manajemen risiko itu perlu diperbaiki secara berkelanjutan? Ayo, kenapa? Kelas online, kenapa manajemen risiko perlu diperbaiki secara berkelanjutan? Agar lebih jelas untuk mencapai tujuan, Bu. Agar lebih jelas mencapai tujuan, kurang tepat? Apa maksudnya? Kok kudu diperbaiki secara Agar berkelanjutan? sesuai dengan perkembangan yang berlaku, Bu. Dengan perkembangan yang berlaku. Terus apa lagi? Kenapa sih kok berhentinya itu di perbaikan berkelanjutan? Kenapa nggak berhenti di sini saja itu lingkaran ajaibnya? Kenapa kok iki muncul lagi perbaikan berkelanjutan ini? Maksudnya apa? Supaya agar masalah tidak terjadi. Agar kesalahan bisa direvisi, tujuannya itu. Kenapa dia berhentinya itu di perbaikan berkelanjutan supaya ada the next-nya itu seperti apa? Itu jawaban yang benar. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Oke, sekarang balik lagi ke prinsip manajemen risiko. Saya cuma mau ngetes untuk teman-teman yang online, ya yang online yang di sini diam dulu. Maksudnya disesuaikan itu apa? Maksudnya prinsip yang disesuaikan itu apa? Ayo. Disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan, Bu. Nah, disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal. Nanti kita akan belajar internal itu terdiri dari apa saja, eksternal itu terdiri dari apa saja. Kelas offline, faktor manusia dan budaya. Apa yang dimaksud dengan itu? Ayo. Masih dibuka saja. Oke, balik lagi ke budaya. Budaya itu apa sih? Seperti yang tadi kita tingkah laku. Terus value. Waduh, dia keliru. Ya. Oke, faktor manusia dan budaya itu adalah value perusahaan. Artinya makin berkualitas manusia-manusia yang ada dalam perusahaan, biasanya makin kokoh sebuah perusahaan itu. Demikian pula sebaliknya, value-nya perusahaan itu bagus,
Tabung manusia iku TP, yo nggak bakalan bisa jadi value yang bagus ya. Oke, kelas online terintegrasi maksudnya apa? Ayo, apa yang dimaksud dengan terintegrasi? Terintegrasi adalah Secara menyeluruh, Bu. cara menyeluruh. Di konteks internal atau eksternal? Secara Internal. internal, Bu, Internal, Bu. dari semua kelas organisasi. Kalau yang konteksnya eksternal, dia ada di mana? Disebutnya apa? Masih di prinsip. Kalau konteksnya namanya? Ayo, di mana dia? Kalau konteksnya eksternal yang ada pemangku kepentingan tadi. Disesuaikan, Bu. Inklusif, Bu. Inklusif. Betul sekali. Seperti itu. Oke, cukup bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Sini. Ada yang mau ditanyakan mengenai prinsip kerangka kerja atau apapun yang sehubungan dengan standar manajemen risiko dan prinsip manajemen risiko di arsitektur yang pertama. Bu Mariana izin, Bu. Berarti prinsip ISO ini tiap poinnya itu saling berkesinambungan ya, Bu. Jadi saling mengisi antara satu sama lain ya, Bu. Betul, dia tidak bisa berdiri sendiri. Terintegrasi itu pasti terkait dengan terstruktur ada terkait dengan disesuaikan, dan lain sebagainya sampai ke perbaikan berkelanjutan. Benar sekali, pemahamannya seperti itu. Terima kasih, Bu Mariana. Ya, ada lagi? Aku jadi setengah ngomong. Ya, nggak usah ngasih. Ayo silakan yang mau ditanyakan. Yang keras ya. Kayak budaya itu saya sama kayak integritas seseorang. Budaya kerja sama apa enggak sama integritas bisa dikatakan sama, hampir sama. Integritas itu kan sebuah pola atau prinsip atau kita kerja yang benar gitu loh, maksudnya integritas itu seperti itu. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih kurang jelas mengenai terstruktur, mengenai disesuaikan, mengenai inklusif, mengenai dinamis, faktor manusia dan budaya, perbaikan dan berkelanjutan. Sampai segini aja. Masih ada waktu 5 menit sampai 20-30. Hafalkan prinsip manajemen risiko ini, nanti saya akan random menunjuk yang benar, jawabnya boleh pulang. Awal. Yuk, apa lo? Caranya gimana? Kalian pernah dengar nggak jembatan keledai? Oh, supaya SMA gak diajari jembatan keledai. SMK, Leo, masa gak diajari? Jadi jembatan keledai itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mempermudah menghafal. Contoh, kalian bisa membuat singkatan. Lek penciptaan dan perlindungan nilai ini wis gak iso dijupuk singkatannya. Jadi sungguhnya harus teman-teman hafalkan. Tapi terintegrasi, terstruktur, disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik, faktor manusia, perbaikan berkelanjutan, iki itu gawe singkatan. Contoh, PP, ya, DIDIFP. Ayo. Atau terintegrasi dan terstruktur dibaca TT, ya. Kemudian disesuaikan, inklusif, dinamis, dibaca
disindi, ya. TT disindi, terus informasi faktor ambil perbaikan disingkat infap atau infaper. Ayo coba dibaleni. TT gimana kok? Terus, oke, kemudian dindi. Ipaper. Terus, ayo sekarang mulai awal. Gitu caranya, itu namanya jembatan keledai. Ayo coba nanti disepakati, kalau disepakati mungkin lebih enak ya. TT. Ya, TT itu apa? Terus komprehensif ya. Pasti kalau sudah hafal singkatannya itu mestinya tol definisi artinya ya apa. Terus mari TT itu mana apa rek? Singkatan ini apa sih? Singkatan ini. Dindi singkatan dari dapat 5 loh rek. Coba dibaleni mulai tete dindi, apa tete dindi? Tinggal-tinggalan ini makanya apa kok bener-bener. Ayo balik tete mang ngomong. Malah koyo kajian tak ya apa yo? Apa yo tete dindi apa yo? Oke. Saiki sing ipaper. Ya. Lah wong bagane teh ana kok ya Allah. Ipaper. Tete didi ipaper. Nah, mari, masih gradul-gradul. Apa 1 kali 24 jam kamu sambil tidur ngapal memang apa? Itu ya caranya ya. Nanti di kerangka kerja dan proses penulisan rek, kalian harus nyari jembatan keledainya. Saya gampang kira-kira mbak apa aku ya apa? Ya, TT dindi infaper itu proses. Nggak perlu ditulis, habis itu dibaca. Itu pasti cepet hafalnya, gitu ya. Saya ngajarin anak saya untuk menghafal sesuatu itu juga pakai jembatan keledai. Jadi itu bakalan lebih mudah. Kadang-kadang mereka ciptakan singkatan yang lucu-lucu, yang hanya mereka sendiri yang tahu. Yo kamu pasti penting apa? Ya, teman-teman nanti juga seperti itu, ya. Oke, berarti sekarang udah hafal ya. Ayo coba satu-satu sekarang, Andi. Ayo. Loh, yo kabeh. Tete dindi infaper iku mang lho. Ayo, singkatannya apa? T yang pertama. Terintegrasi. Yes. Betul dan komprehensif. Betul. Dindine. Sampaikan inklusi dinamis. Oke, infaper. Betul. Informasi. Ya. Informasi terbaik sampai panjang tuh, sampai lengkap tuh. Yang tersedia. Pane. Faktor. Kehilangan konsentrasi kamu di 3 singkatan terakhir. Ayo, faktor.
Manusia dan budaya. Yang terakhir apa? Perbaikan budaya. Itu apa? Ya. Papa masih baru, mungkin kita baru menghafal 10 menit ya. Lek seminggu kok balik-balik pinter on. Ya, kayak gitu. Tapi ya memang hidupku nggak cuma buat ngapalin ini aja ya. Oke, dari kelas online ada yang mau ditanyakan? Atau saya coba deh satu kelas online. Coba sebutin tanpa melihat prinsipnya manajemen risiko. TT Dindi Infaper itu tadi apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Yang kelas offline diam ya. Masih di mute, Bu Erna. Ayo, nggak apa-apa. Pokoknya jujur, jangan lihat catatan. Ayo, boleh dicoba. Itu tadi versinya anak-anak offline ya. Jadi TT Dindi Infaper. Bu Erna masih di mute. Oh, ya Bu. Ayo coba. Ikut aja Bu sama kelas offline. Kayak enak tuh Bu, kalau hafalnya sama Bu. offline berarti singkatannya sama ya. TT Dindi TT Didin, Infaper. TT Disin. Di TT Dindi disesuaikan inklusif dinamis. Kan Dindi toh. Oh iya, Nah, terus Infaber, per, Infaper ya. Infaper, Kelanjutan. Oke, T yang pertama sama yang T yang kedua apa? terintegrasi, terus terinstruktur, Terstruktur kok terinstruktur. terintegrasi, T yang keduanya terstruktur, terus Good. D-nya disesuaikan. Dan apa? Oh, dan komprehensif Bu, Nggak boleh lupa itu. Lalu dindinya. disesuaikan, inklusif, dinamis. Yes, Infaper. Informasi terbaik yang tersedia, faktor manusia dan budaya, sama terakhir pernya itu perbaikan berkelanjutan. Oke, good. Terima kasih, Berarti Bu. apa ya untuk prinsip manajemen risiko? Kita masuk minggu depan ke kerangka sama proses manajemen risiko. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, udah cukup jelas? Bisa kita akhiri ya kelasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Minggu depan kita ketemu lagi di arsitektur manajemen risiko, kerangka kerja dan proses. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Thank you teman-teman dari kelas online. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mariana. Terima kasih Kak Desi. Bu. Kak Desi. Sampai depan. Terima kasih Bapak Ibu.